lakukan, maka pernyataan dia dekat kepada Allah itu tidak boleh dianggap. Karena pasti ketika dia dekat kepada Allah, ini dia pasti menjalani kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan pasti dijaga. Saya pernah membaca sebuah kisah. Tadi perjalanan Imam Hambali ketika mendengarkan ada cerita di negeri yang jauh atau di kota yang jauh, orang ini terkenal hebat dan terkenal dia itu termasuk salah satu dari orang-orang yang dianggap dekat kepada Allah. Saking hebatnya, dia banyak punya murid dan terkenal dengan doa-doanya yang mustajabah. Beliau ingin bersilaturahmi ke orang ini. Maka datanglah bersama dengan beberapa muridnya untuk istilah orang Jawa sowan. Pas pada saat bersamaan waktu itu akan melaksanakan sholat zuhur. Belum sampai ketemu dan orang ini, si orang yang dianggap orang yang istimewa dan luar biasa ini akan menjadi imam di sholat zuhur itu. Nah kebetulan ketika masuk ke ruang masjid, kaki yang dipakai masuk masjid ini kaki kiri. Masuk ke masjid dia tidak pakai kaki kanan. Saat itu juga Imam Hambali mengatakan, ayo pulang. Ini bukan orang yang kita maksud menjadi orang yang baik. Karena apa? Dia masuk masjid dengan pakai kaki kiri. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, dan sedikit ketika dia tidak menjalankan sunnah, bahkan masuk masjid aja dia tidak mampu menjaga adabnya, tidak mampu menjaga adabnya, maka ini bukan termasuk orang yang istimewa yang dekat dengan Allah. Sampai segitu. Maka an-nawafil atau sunnah ini penting, tapi jauh lebih penting ketika kita menjalankan ibadah yang wajib. Walantasila ayyuhat talib ilal qiyam. Lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Walantasilanan ora bakal tumeka ayyuhat talib, wahai orang-orang yang mencari ilmu, ilal qiyami maring netepi bi awamirillahi kelawan pira perintah Gusti Allah, illa bi muraqabati qalbaka kejaba kelawan parke ati ira, wajawari hakalan pira-pira anggota awakmu, filah dhatika ing dalem pira-pira penglirik ira, wa anfasika lan pira-pira nafas ira, min hina tusbihu mulai kawit isu ira, ila hina tamsi ila hina tumsi tumeka maring nalikane sore sira, tidak akan pernah sampai kepada seseorang itu mampu menjalankan muraqabah biqiyami awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah. Seseorang tidak akan mungkin bisa menjalankan perintah-perintah Allah illa bimuraqabati qalbaka wa jawarihaka fi lahzati wa anfasika min hina tusbihu wa hina tumsi. Seseorang tidak akan mungkin mampu menjalankan perintah Allah, kata Imam Ghazali, kecuali kalau seseorang itu hatinya dekat kepada Allah. Orang itu kalau hatinya tidak dekat kepada Allah, tidak dekat muraqabah kepada Allah, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, orang ini tidak mungkin mampu menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban dan kesunahan. Maka setiap saat, setiap waktu, setiap kondisi, seseorang itu hatinya harus selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Imam Abu Hafiz Al-Haddad dalam satu qaulnya dalam kitab Kifayatul Atqiya menjelaskan bahwa likulli waqtin adabun wa likulli halin adabun wa likulli maqamin adabun faman lazimal adab balagha min mablaghil rijal. Setiap saat, setiap waktu itu ada adab. Adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Walikulli halin adabun. Di setiap keadaan, setiap kondisi ini juga ada adab seorang hamba yang harus dijaga. Walikulli maqam, dan setiap tempat itu juga ada adab yang harus dijaga. Adab waktu misalnya, kita menjaga waktu seperti apa? Waktu kita mulai bangun tidur, kita bangun tidur misalnya jam 3 malam. Ada adab yang harus dijaga seorang hamba kepada Allah. Malam-malam kita bangun, apakah kita bangun malam itu kemudian kita ke kamar kecil, buang air kencil, tidur kembali? Adakah orang yang seperti ini? Banyak. Dia mal bangun tidur sore, jam 10 tidur, jam 3 bangun. Bangun cuman ke kamar kecil kemudian tidur kembali. Kalau seorang hamba ini dekat kepada Allah, dia akan bangun, dia akan mungkin menjalankan sunnah untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail misalnya. Ini menjaga adab sampai subuh. Subuh dia menjalankan ibadah salat subuh. Kemudian pagi dia membaca Al-Quran atau membaca apa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati ini tetap sambung kepada Allah. Ini menjaga adab seorang hamba. Agak lebih siang dia beraktivitas, kerja segala macam. Sampai kemudian menunggu sampai waktu sholat zuhur. Dia zuhur, menjalankan ibadah sholat zuhur. Setelah zuhur dia kerja kembali sampai asar dan seterusnya. Jadi dari waktu ke waktu kita menjalankan ibadah sholat wajib, menunggu ibadah sholat wajib lagi sampai 5 waktu. Di antara ini kita tetap harus menjaga adab kita, menjaga waktu. Kemudian tempat. Walikulli halin adab, dan setiap tempat ada tata keramanya. Ada tata keramanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap saat, setiap tempat. Baik itu adab kita kepada sesama maupun adab kita selaku hamba kepada Allah. Kemudian walikulli maqam, dan setiap tempat, setiap saat, setiap tempat kita ada adab juga. Lanjutnya Abu Hafiz mengatakan, faman lazimal adab balagha mablaghar rijal. Barang siapa yang selalu menjaga tata krama ini, adab ini, lazim balagha mablaghar rijal, dia akan sampai pada derajat orang-orang yang agung, yang hebat, para salafus saleh. Para jamaah yang saya hormati, para salafus saleh itu orang-orang yang selalu menjaga tata keramanya dengan kemampuan mereka masing-masing. Para salafus saleh yang diberi kemampuan, kelebihan keilmuannya pada saat itu, dia berkarya dan mentasarrufkan hidupnya untuk membangun kemajuan ilmu pengetahuan. Para salafus saleh yang diberi kemampuan harta banyak oleh Allah, dia akan mendermakan hartanya ini untuk kebaikan-kebaikan. Dia yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, tapi diberi kekuatan untuk beribadah, hidupnya ditasarrufkan untuk
kebaikan-kebaikan. Ini para salaf soleh seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berzikir dan mengingat, nyambung hati kepada Allah. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan tidak akan pernah seseorang itu mampu menjalankan kewajiban perintah Allah dengan baik kecuali orang itu hatinya muraqabah, hatinya dekat kepada Allah. Wa jawarihaka fi lahwatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi. Dan di samping hatinya dekat kepada Allah, badannya, nafasnya, tarikan nafasnya ini selalu dekat kepada Allah. Min hina tusbih, mulai dari pagi, wajawari ila hina tamsi, sampai pada sore hari. Fa'lam dan ketahuilah annallahu sak temene Gusti Allah iku muttali'un ningali ala dhamirika ing atase ati ira, wa musrifun lan ningali ala zahirika ing atase perilaku zahir ira, wa batinika lan batin ira, wa muhitun lan nglimputi bijami lahzatika kelawan pira-pira penglirik ira, wa khotaratika lan pira-pira krentek ira, wa khotawatika lan pira-pira krentek ira, wa sairi sakanatika lan sekerene pira-pira meneng ira, wa harakatika lan pira-pira obah ira, wa innaka lan sak temene sira fi mukhalatatika ing dalem pira-pira campur ira, wa khalawatika lan pira-pira nyepi ira iku mutarad bidun niter baina yadahi ana ngersane peningali Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu mongko ora meneng fil mulki ing dalem kraton donya wal bumi wal malakuti lan kraton langit atau kratone para malaikat sapa sakinun kang meneng, wala yataharraku lan ora obah apa mutaharrikun kang obah illa kejaba wajabarun utawi Allah zat kang nguasai, jabbarus samawat yang nguasai langit wal ardi lan bumi iku muttaliun ningali alaihi ing atase kabeh. Lanjutannya dalam ketaatan ini, bab taat ini Imam Ghazali mengatakan ketahuilah bahwa Allah ini selalu melihat seluruh aktivitas kita. Muttaliun ala dhamirika, melihat apa yang kita rahasiakan. Itu Allah selalu melihat. Wa musrifun ala zahirika, dan Allah juga selalu melihat apa yang tampak dalam perilaku kita. Aktivitas kita selalu terawasi oleh Allah. Rahasia yang kita simpan sekalipun itu juga diawasi oleh Allah. Wabatinika dan batinmu itu juga diawasi oleh Allah. Wa muhitun bijami'i lahzatika, dan Allah itu menguasai dengan segala kemahaannya itu dari apapun yang ada di dalam diri kita, bahkan khotorat kita, sesuatu yang terlintas di dalam pikiran kita, sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, tidak ada sedikit pun yang tidak di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi percuma saja ketika kita merahasiakan sesuatu, rahasia ini akan saya simpan sampai akhir hayatku. Boleh orang merahasiakan itu, tapi ingat, sedikit apapun yang ada di dalam hati kita, tidak ada yang namanya tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tradisi pesantren itu ada cerita dalam kitab yang terkait dengan pendidikan akhlak. Di pesantren ada cerita menceritakan perilaku seorang santri
yang pada satu ketika dipanggil oleh kiainya untuk mendidik santrinya ini bagaimana memasukkan satu akidah atau akhlak yang baik. Dari banyak santrinya dipanggil seorang kiai ini, kemudian dites seberapa pemahaman tentang akhlak yang telah diajarkan. Dari sekian banyak santri dikasihlah semua itu ayam. Ayam dikasihkan. Ini tolong ayam ini disembelih. Kamu sembelih di satu tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Nanti kalau sudah selesai, bawa ke sini. Ini untuk mendidik santrinya tentang akhlak. Akhirnya siapapun nanti yang bisa menyembelih ayam ini nanti akan saya kasih hadiah. Namanya santri. Ya seneng banget. Kiainya mau ngasih hadiah dia. Berlomba-lomba santri ini mencari tempat yang menurut mereka itu sepi. Dan tidak ada yang tahu. Sebagian ada yang masuk di kamarnya, di kancing kamarnya, kemudian disembelih di situ. Ada yang menunggu sampai larut malam. Dia cari tempat yang orang tidak pernah berani datang ke tempat itu disembelih. Ada yang pokoknya sesuai dengan pemahaman mereka di mana tempat yang kira-kira tidak ada yang tahu. Sampai pagi kemudian semua santri sudah nyetor apa yang disembelih. Ada satu santri yang dia tidak berani menghadap kiainya. Dicari dia. Kemana si fulan? Ternyata dia di kamar. Dan dia tidak berani menghadap kiainya karena dia tidak mampu untuk menyembelih ayam ini. Dipanggil dia, panggil suruh ke sini. Dipanggil, ayam masih utuh, masih hidup. Si fulan ditanya oleh kiainya, hei si fulan, semua teman-teman kamu sudah nyembelih. Ditanya oleh kiainya, ada yang disembelih di kamar, ada yang di kuburan, ada yang di tengah alas, ada yang di mana tempat yang menurut mereka itu tidak ada yang tahu. Loh, kamu ini kok ayam kamu masih hidup? Si fulan jawab, mohon maaf kiai, benar saya mohon maaf. Saya tidak mampu untuk menyembelih ayam ini. Kenapa? Karena dimanapun tempat saya mencari tempat, saya kemarin sudah jalan nyampe jauh di sana. Tapi saya merasa tidak ada perilaku dan tempat manapun yang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak mampu untuk menyembelih ini. Padahal kiai kemarin itu mengatakan sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun yang melihatnya. Tapi saya dalam hati saya tidak pernah mengatakan dimanapun itu ada tempat yang tidak terawasi. Maka mohon maaf saya tidak bisa menyembelih ini. Akhirnya kiainya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran akhlak ini sudah masuk di anak ini. Karena akhlak itu mengatakan apa? Illam takun tarah fa innahu yara. Beribadahlah kepada Allah dan yakinlah bahwa fa illam takun tarah fa innahu yara. Beribadahlah seolah-olah kamu itu menyembah kepada melihat Allah. Apabila kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah fa innahu yarak, maka Allah adalah zat yang selalu melihat kepadamu. Jadi tidak ada satu perilaku apapun di saat bagaimanapun juga kecuali kita ini dalam pengawasan Allah. Bahkan dalam hati kecil pun kita mengatakan ada terbersit di dalam hati. Allah pun melihat itu. Karena
apapun yang terlintas di dalam hati itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ard muttali'un min alaih. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu ngerti sapa Allah kha'inatal a'yun ing cidrone pira-pira peninggal. Wa malan perkara tuhfi kang nyimpen sira as-sudura ing pira-pira ati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah adalah zat yang mengetahui yang sir, yang rahasia, wa akhfa, dan sesuatu yang sir yang kita simpan. Allah itu tidak pernah nggak tahu. Maka ketika kita menjaga adab kita kepada Allah, kita sebagai hamba itu tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Segalanya itu tidak pernah dianggap rahasia oleh Allah. Segalanya Allah pasti tahu. Fata'addab, maka kalau kita sudah meyakini bahwa segala sesuatu apapun perilaku kita, baik yang kita perlihatkan maupun yang kita simpan, kita rahasiakan di dalam hati, itu kita yakini bahwa Allah mengetahuinya. Fata'addab mongko tata krama sira ayyuhal miskin zahiran wa batinan, maka jagalah adab kita kepada Allah zahir dan batin. Ta'addabal abdi al-dhalil al-mudnib zahiran wa batinan baina yadayillahi ing dalam antarane Allah. Ta'addubul abdi kelawan tata kramane kawula al-dhalili kang ina al-mudnibi kang dosa fi hadratil maliki ana ngersane Gusti Allah kang ratoni al-jabbari kang agung al-qahari kang meksa. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah itu segala-galanya dan mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perlihatkan maupun kita rahasiakan, fata'addab, maka keharusan bagi kita adalah menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab seorang hamba yang hina, yang penuh dosa, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Jabbar, Al-Qahar. Allah adalah zat yang maha agung. Allah zat yang memaksa kita. Satu-satunya zat yang memaksa itu Allah. Kita dipaksa untuk harus menjalankan ibadah salat waktu. Harus. Allah sifatnya Jabbar. Dan seringkali kita dipaksa oleh Allah. Maka kita kadang merasa hidup terpaksa. Oh, itu karena Allah maksa kita. Angan-angan kita hidup kan gini ya. Hidup itu angan-angan nafsu kita. Kita hidup harusnya itu kita umur kita panjang, sehat terus, kelihatan muda terus sejahtera kehidupan kita. Tapi kadang kita itu dipaksa oleh Allah untuk tidak seperti itu. Kita dipaksa untuk mau tidak mau kamu harus beruban. Mau tidak mau kamu harus tua. Mau tidak mau kamu harus mati. Kita tidak mau sebenarnya. Maunya hidup kita itu enak. Uang banyak, kemudian badan kita selalu sehat dan kelihatan muda terus, keren terus. Tapi Allah sifatnya Qahar. Allah mempunyai sifat Qahar, memaksa kita. Paksa kita untuk menjadi tua. Kita dipaksa untuk menjadi untuk sakit. Kita dipaksa untuk mati. Kita dipaksa untuk ini kekuasaan Allah Subhanahu Al-Jabbar, Al-Qahar. Wajtahid. Dan adab kita wajtahid lan nemen-nemen sira. Ngati-ngati ya sira. Allah yaraka ing ento ora ningali sira maulaka ing bendoro ira. Haitsunahaka sekirane nyegah sapa Allah ing sira. Wala yafkidakalan
ora kasepen sapa Allah ing sira haitsu amaraka ing sekirane perintah sapa Allah ing sira walan takdira lan ora kuwasa sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono illa antuwazia kejaba angin yen to bagi-bagi sira auqatika ing pira-pira waktu ira waturat tiba lan ngurut-ngurut sira auradaka ing pira-pira kebiasaan sing bagus sira min sabahika saking isu ira ila masaika tumeka maring sore ira fa asri mongko becik ngrungokake sira ila ma yulqa ilaika min awamirillah. Maka ketika kita sudah paham bahwa setiap saat dalam 24 jam kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba az-zalil, hamba yang hina di hadapan Allah, wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Maka kita keharusan bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam pengabdian kita kepada Allah. Caranya gimana? Bagi waktu kita. Dalam 24 jam kita bagi waktu kita dengan melihat apa yang harus kita lakukan, mulai dari bangun pagi, bangun tidur. Bagi waktu kita itu menjadi bagian-bagian yang bagaimana kita tidak lepas dari Allah. Contoh, kita akan tidur bagaimana tidur kita ini bernilai ibadah. Sehari kita tidur berapa jam? Misalnya sehari kita tidur 5 jam. Kita hitung. Kalau sehari kita tidur katakan 6 jam. 6 jam bagi 24. Nek normal teori kesehatan yang pernah saya baca, para praktisi kesehatan menyarankan normal kesehatan kita itu kita tidur itu 8 jam dalam sehari. Ngoten nggih? 8 jam dalam sehari berarti sepertiga kehidupan kita buat untuk tidur. Karena sehari itu 24 jam. Kalau umur kita itu 30 tahun, berarti selama 10 tahun kita hidup itu kita pakai tidur. Kehidupan kita yang 30 tahun, usia kita 30 tahun, selama 10 tahun kita tidur, kita di hadapan Allah yang seperti kita kira-kira layak enggak? 60 tahun kita diberi umur oleh Allah, 20 tahun kita buat tidur. Kira-kira pantas enggak kita masih membanggakan diri kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah? 20 tahun, sepertiga hidup kita pakai tidur. Oke, kita kurangkan 6 jam kita dalam, karena tidur itu seperti orang mati. Tidur itu ibarat orang mati, tidak ingat apa-apa. Udah, itu aja dulu. Adab kita seperti apa? Adab kita sebelum tidur, agar tidur kita itu tetap bernilai ibadah. Tidur kita sebelum tidur kita disunnahkan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab kita tidur, akhirnya tidur kita tetap bernilai ibadah. Silahkan Anda mengatakan saya 60 tahun 20 tahun untuk tidur, tidak apa-apa, tapi tidur saya tetap dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum tidur saya tetap mengingat dan zikir kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya dan berdoa kepadanya. Jangan tidur kita iringkan dengan membawa HP, chattingan dan lain sebagainya sampai kita ngantuk tidur. Nilai tidur kita tidak akan bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.